sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sholatan taghfiru li biha wa walidayya wa tarhamuhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma asbit ala qiraati wa amali minas solihin ila hadratin nabiyil mustafa wa walidayya wa walidayya. Ya Allah, berikan salawat salam kepada penghulu Nabi Muhammad, salawat yang mengampuniku wan kuitanku, salawat yang mengasihinya seperti lagi halusku. Ya Allah, tetapkanlah semua bacaan dan amal solehku ku hadiahkan pada Nabi Muhammad terpilih wan mama abahku. Babarsih mandi babanyu sumur, bagusuk awak mandi wan sabun, mun duduk melihat kuitan di kubur dosa kuan sidin, sudah nyata banyak dosa kuan sidin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sholatan taghfiru li biha wa walidayya wa tarhamuhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma asbit ala qiraati wa amali minas solihin ila hadratin nabiyil mustafa wa walidayya. Kakanakan wayahini banyak nang sudah sekolah tinggi, papadahan kuitan dianggap salah, kada marasa kuitan sangkal, kada marasa kuitan sangkal. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sholatan taghfiru li biha wa walidayya wa tarhamuhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma asbit ala qiraati wa amali minas solihin ila hadratin nabiyil mustafa wa walidayya. Ada kisah Alqamah sahabat Nabi, sakarat kada tak ucap sahadatain, mun sangkal kuitan kada meridoi, ridho Allah tak andak ridho kuitan, ridho Allah tak andak ridho kuitan. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sholatan taghfiru li biha wa walidayya wa tarhamuhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma asbit ala qiraati wa amali minas solihin ila hadratin nabiyil mustafa wa walidayya. Kisah Nabi Yusuf dalam Al-Quran
bersembah sujud pada kuitan. Mun Allah sudah menyuruh, kada lagi membantah kuitan suruh, kada lagi membantah kuitan suruh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sholatan taghfiru li biha wa walidayya wa tarhamuhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma sbit ala qiraati liminas salihin ila hadratin nabiyil mustafa wa walidayya. Ulun ingat papadahan guru, barakat hidup banyak rezeki, bahagia senang di hidup ini. Tak andap di hati mama abahku, tak andap di hati mama abahku. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad Syekh Abdul Qadir Jailani wa walidayna masyakina wa jamil muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat, liman hadir fi hajjal majlis wa liman anfaqa fi hajjal majlis wa sadaqa li hajjal majlis wa liman qadima li hajjal majlis. Sayyidul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusi salam. Bismillahil ajidil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah ab'asu di kitab Syekh Abdul Qadir Jailani fi kulli kutubihi ay fiha sirrul asrar wa manaqib Ittihabul Aqabir manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Insyaallah. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Salawatullah wa salamullah ala sayyidil mursalin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan melewati saluran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Allah mencurahkan kasih sayangnya kepada kita, menghindarkan kepada kita segala bencana, mara bahaya, serta kesusahan dalam hidup ini. Mudah-mudahan Allah tidak merasakan kepada kita kesusahan-kesusahan yang mungkin terjadi kepada diri kita, dan mengganti segala hal kesusahan dan musibah akan datang berganti dengan kenikmatan dan kenyamanan. Mudah-mudahan Allah membersamakan kita bersama baginda Nabi besar Muhammad SAW di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Faqala al-musannif rahimahullah, berkata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, walaysal ma'na al-wusul ila Allah ta'ala min kibali wusulil jismi ilal jismi. Ketahuilah, kata Syekh, orang yang sudah sampai kepada Allah, mudah-mudahan kita semuaan sampai kepada Allah. Mudah-mudahan yang sudah tua umurnya, paling tidak sebelum meninggal dunia sudah wusul kepada Allah Azza wa Jalla, sehingga sempurnalah seliput dan laput diri di hadapan Allah Azza wa Jalla. Maka ketahuilah, kata Syekh, barang siapa yang mengetahui tentang masalah ini, kata Syekh, maka wa illa pamustaqbalahu uqubati min azabil qabri, terhindarlah dia daripada azab kuburnya. Masya Allah. Wal hasari, bahkan dikumpulkan di yaumul hasar, di hari kebangkitan kelak. Wa yaumil hisab, tidak lagi dia dihisab kelak, artinya dia masuk surga tanpa hisab. Wal mijan, ataupun di timbangan. Wa ghairi jalika min sadidil akhirah, dan selain daripada itu pesakitan akhirat.
semuanya min sadidil akhirah, bersangat-sangatan tuntutan akhirat itu bila kita bisa paham tentang masalah ini. Majalika, apa itu? Inilah makna. Laisa maknal wusul ilallahi ta'ala min kibali wusulil jismi ilal jismi. Orang yang wusul sampai kepada Allah itu bukanlah bertemunya jasad dengan jasad, karena Allah tidak berjasad. Allah tidak berjasad seperti makhluk, sedangkan kita berjasad. Berarti bukan jasad bertemu dengan jasad, bukan kita bertemu dengan teman kita, tidak, bukan seperti itu. Walal ilmi bil ma'lum, bukan antara ilmu dengan ilmu, karena semua ini ilmu Allah, tidak ada ilmu kita hakikatnya. Semua ini adalah ilmu Allah, tidak ada satu sen pun ilmu manusia. Maka tidak ada pertemuan antar ilmu. Ya lah, ada jar orang alim bertemu dengan orang alim, pertemuan dua ilmu jahit, itu manusia. Ini adalah kepada Allah. Bagaimana kita memahaminya itu? Walal akli bil ma'kul, bukanlah antara akal dengan akal, karena Allah bukan akal. Ya kan? Kita berakal pun diberikan oleh Allah. Allah laisa kamisli. Walal wahmi bil mauhumi, bukan antara paham-paham dengan yang dipahami. Bukan itu mendekati Allah itu atau sampai kepada Allah. Makna wusul, makna sampai kepada Allah itu adalah biqadaril inqita'i an ghairihi bila qurbin wala ba'din. Masya Allah, ialah dengan kadar, artinya dengan kadar setiap orang, inqita'i an ghairihi, kemampuannya menghilangkan pikirannya, keterikatannya kepada selain Allah. Yang setiap orang berbeda-beda kemampuannya, tidak terikat dengan selain Allah, kemampuannya untuk melupakan segala sesuatu selain Allah, hanya yang diingatnya Allah. Berapa kadar kemampuannya memutus persoalan itu, itulah gambaran orang sudah wusul kepada Allah Azza wa Jalla. Seperti tadi ada orang melihat sebuah botol minuman, yang diingatnya dan dilihatnya adalah botol minuman. Ketika kita belajar agama di sekolah, di SD, di SMP, di SMA, atau di mana saja, di pesantren, kita diajarkan bahwa botol ini, air ini harus meminumnya dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Lu minum dulu lah, kehausan. Alhamdulillah, Bu. Pian biasa minum banyak putih lah, Bu. Kayak apa rasanya? Nikmat. Lalu kita diajarkan di sekolah, alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah. Orang yang sampai mengenal betul airnya, botolnya, mulutnya, liurnya, perasaannya, nyamannya, semuanya dari Allah. Yang dilihatnya satu saja di situ, nikmat Allah Azza wa Jalla. Itu orang usul tuh. Orang yang sampai kepada Allah tuh kayak itu, tanpa disuarakannya kepada orang. Diam aja, ketika ditanya orang tuh apa aja, botol juga air, sudah diam aja. Palingnya menyinggung, mudahan kita bersyukurlah dapat apa nih, dapat air putih nih. Alhamdulillah, syukur juga ada di bari orang es di pengajian nih lah, kita minum es dulu. Bismillah. Itu aja yang udah keluar, tapi di hatinya semuanya Allah. Liurnya, rasanya, yang dirasakannya nikmat Allah. Ya kah? Berapa kemampuan dia melupakan sesuatu yang lain. Apa yang dilupakannya? Dia lupa plastik ini dibuat oleh pabrik. Mana tadi? Plastik ini dibuat oleh pabrik. Dia lupa. Dia lupa air ini, di dalam air ini dari kemasan pabrik. Dia lupa. Yang dia ingat adalah air ini nikmat Allah Azza wa Jalla. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dia lupa yang itulah inqata, itulah kemampuan dia memutus
menghilangkan ingatannya kepada yang lain kecuali hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Bila pian kau memahami itu, pian wusul sudah. Wusul sampai kepada Allah, maka itulah akan menjadi hijab bagi siksa kubur untuk mengajab pian. Itulah yang akan menjadi hijab nanti di akhirat, ditanya di yaumul hisab jaseh. Bila tidak mengerti dengan ini, insya Allah ditanya nanti di kubur, man rabbuka, siapa Tuhan? Karena orang yang ditanya di alam kubur man rabbuka itu ialah orang-orang yang selama hidupnya tidak mengenal dengan Allah Azza wa Jalla. Makanya pertanyaannya, man rabbuka, siapa Tuhan? Orang yang sudah mengenal Allah ketika di dunia, dia tidak akan mungkin lagi di kubur pun ditanya, dengan catatan wusul kepada Allah Azza wa Jalla. Ai in qata'ahu, yaitu kemampuan seberapa biqadarihi, sekemampuan dia, putusnya kepada bighairillah, selain Allah Azza wa Jalla, subhanallah. Karena itu bila korbin wala badin, tidak ada jauh maupun dekat kepada Allah, itu tidak ada istilah itu. Wala jihatin, lewat mana, lorong mana, jihatin arah mana, dari arah mana, tidak. Wala muqabalatin, tidak ada berbetulan. Wala itisali, tidak ada sambungan. Wala impisali, tidak ada sesuatu yang diputus-putus, tidak ada. Bukan soal itu, bukan. Pasubhana man fi zuhuri, maha suci Allah, man fi zuhurihi, yang dia itu begitu maha tampaknya, kata saya. Bagi orang wusul, Allah itu maha tampak, tidak perlu lagi pakai akal memahaminya, tidak perlu lagi pakai hatinya, bahkan tidak perlu lagi. Orang yang wusul sudah mengerti, paham dan sadar, itulah dia. Itulah Allah. Kayak apa menjelaskannya? Tidak ada lagi huruf dan suara bisa menjelaskan. Waqafaihi watajaliyati wastatarihi wa fi ma'rifati hikmatun azimatun. Ini semuanya adalah hikmah, tersembunyinya Allah, jelasnya Allah, dia pahami, dia mengerti apa tersembunyinya Allah, apa johirnya, nampaknya Allah, apa jelasnya Allah, wastatarihi, dan apa juga segala yang tertutupnya dari Allah, subhanallah. Itulah orang yang sudah wusul, maka fil akhirah wahwa muflihin. Bila dia sudah sampai situ, termasuklah dia orang-orang yang gairu hisab, tidak akan dihisab lagi di akhirat. Bahwa minal muflihin. Mudah-mudahan jasa itulah yang dimaksud dengan muflih, orang-orang yang menang, orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Berarti gurulah mengkaji aja dapat, tidak bisa mengkaji aja tanpa sembahyang nggak bisa. Jadi harus sembahyang, karena sembahyang itu menghaluskan hati. Lalu kita mengerti. Bila kita tinggalkan sembahyang 5 waktu, kadang mau paham gitu itu, kadang mau paham, tak bulik-bulik aja, nang kayak orang taputar tuh ada kalak, nang taputar kayak tikus disambur oleh tadung kah, tadung lain, tadung haruan lain, tadung kobra. Terus kulik-kulik aja lagi situ, nggak mau sampai jukung tanpa kemudi, masya Allah lah. Nah, mudah-mudahan kita paham, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita mengambil makna di dalamnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan sahro rojaba. Nah, minggu kemarin ahlan wa sahlan sahro rojaba wa syabana wa ramadan man akramaha akramallahu al-fatariman fa akrimu rojaba yakrimukumullahu azza wa jalla.
Allahumma barik lana fi Rajabah wa Sya'bana wa balighna Ramadan wa arina Nabi Muhammad waghfir lana warhamna wa tub alaina. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammadinil Isra wal Mi'raj fi Rajabah sholatan tubarikuna biha ibadatana wa solihana wa rizqana wa ala alihi wa sahbihi biqadarin fadlillah man faraja'an mu'minin kurbatan fi syahri Rajabah ata'ahu